أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت الأربعين، نويت الإسلام، نويت الخلوة، نويت الاعتكاف، نويت الرياضة، نويت السلوك في الصوم عندي في هذا المسجد. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. نسأل من الله وفتح الخالق استر يا سيدي مدات يا إمام رباني مدات يا رب. Fatih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima utlika wal khatimi lima sabaqa nasir al-haqqa bil haqqi ala hadhihi siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Sebagaimana masyaykhina Syekh Sya'abul Kerserahu dan Syekh Muhammad Hisham kabar Rabbani Kerserahu. Semoga Gusti Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan lebih dan mengangkat penyakit beliau dari apa yang beliau derita saat ini dan mempanjangkan umur beliau hingga Mahdi alaihi salam muncul. Dan juga sebagaimana yang disampaikan atau sering wejangkan atau dinasihatkan oleh Sultanul Aulia Maulana Syekh Muhammad Nadir Atil Musyafan Kerserahu, bahwa setiap judul pembicaraan atau judul dari setiap pertemuan atau judul dari setiap asosiasi atau judul dari setiap majelis adalah atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Bagaimana hal itu membuat kita memiliki kesadaran diri atau memiliki kekuatan untuk patuh pada Gusti Allah Subhanahu wa taala, untuk patuh pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara mematuhi pembimbing kita atau syekh kita atau orang yang diberikan otoritas untuk membimbing kita. Itu adalah tali dari agama kita. Kalau Gusti Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dan berpegang teguhlah kepada tali agama Allah. Artinya bahwa berpegang teguhlah hati kita, hati kalian semua dimanapun kalian berada, seluruh keluarga majelis ala Nabi, baik di Indonesia maupun di luar sana, baik yang nampak maupun yang gaib, maka kita semua harus tetap memegang teguh kuat tali agama kita, yaitu masyaihina Syekh Sya'abul Kerserahu dan Syekh Muhammad Hisham kabar Rabbani Kerserahu dan Sultanul Aulia Maulana Syekh Muhammad Nadir Atil Al-Qubrusaqani Kerserahu, dan akan disampaikan kepada Grand Syekh Abdullah dan seterusnya hingga sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menyampaikan kekuatan ikatan itu atau kepatuhan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'tasimu, berpegang teguhlah kalian, wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah kalian pada tali agama Allah, wa'tasimu bihablillah jami'an, dan kita semua disuruh berjamaah. Syekh Naqsban Kerserahu sebagaimana Masyaihina sering menceritakan hingga sampai ke kita saat ini bahwa Syekh Naqsban selalu berpesan atau berwanti-wanti bahwa thariqatun nasuhbah wa khairu fi jama'iyah. Thariqah kita atau asosiasi kita atau perjalanan kita
atau tali agama kita atau ikatan kita adalah suatu kebersamaan, yaitu suatu kumpulan atau majelis atau pertemuan dalam suatu kebersamaan. Dan Nabi SAW mengatakan bahwa ada keberkahan dalam sebuah jami'ah, dalam suatu jami'an. Jadi walaupun malam ini di sini mungkin yang kalian lihat hanya 1-2 orang, tapi sesungguhnya yang tidak kalian lihat jauh lebih banyak daripada apa yang kalian lihat malam ini. Jadi seluruh keluarga besar Majelis Al-Alam Nabi dimanapun kalian berada, maaf saya tidak bisa berbicara dengan bahasa Inggris karena saya tidak bisa ngomong bahasa Inggris dengan baik. Jadi yang di luar negeri mohon maklum, yang keluarga Majelis Al-Alam Nabi atau para fans daripada Majelis Al-Alam Nabi dimanapun kalian berada, yang terus mengikuti atau menyimak majelis-majelis kita, baik di Demak malam Jumat, di Demak Jumat malam Sabtu, maupun Sabtu malam Minggu di Magelang ini, maupun Jumat malam Sabtu di Bandung, Jumat malam Sabtu di Jakarta, maupun dimanapun berada, maka alhamdulillah kita semua bahkan jin-jin yang ada di sini pun ikut menyimak malam ini. Kita semua harus selalu berpegang teguh dengan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu, jika kalian beriman, benar beriman, maka Allah mengatakan faqila Allah, Allah, kalian tidak akan bisa beriman pada Allah Subhanahu wa taala kecuali kalian beriman pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah mengatakan wa'ati'ur rasul, may yuti'ur rasul faqad ata Allah. Siapapun yang patuh pada kanjeng Nabi, maka sesungguhnya dia telah mematuhi Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita, kalian semua, dengan semua dimanapun berada, kita tidak akan bisa patuh atau mengikuti atau mentaati kecuali kita punya keyakinan terhadap apa yang kita ikuti. Kalau kita beriman pada Allah, kata Allah, tandanya apa? Ya kamu harus patuh padaku. Nah, bagaimana cara supaya patuh kepada engkau ya Allah? Aku harus mematuhi kasihku Nabi Muhammad SAW. Lalu apakah itu cukup? Ternyata Allah mengatakan itu belum cukup. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ulil amri minkum, dan patuhlah dan taatilah dan ikutilah orang-orang yang diberikan wewenang atau ijazah atau otoritas untuk membimbing jalan kalian. Makanya sebagaimana semalam di Demak kami menceritakan bagaimana tentang kepatuhan tersebut, tentang kecintaan tersebut di majelis-majelis Demak. Sebagaimana semalam diceritakan bahwa kita tidak akan bisa memegang kuat tali agama kita kecuali dengan hati kita. Lalu bagaimana supaya kita bisa memegang kuat hati kita bisa memegang kuat agama tersebut? Maka dengan cara mencintai. Jika kita mencintai syekh, maka cinta itu akan dilaporkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka cinta itu akan disampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kekuatan, kepatuhan ke dalam hati kita untuk mematuhi syekh, untuk mematuhi masyayikhina, untuk mematuhi pembimbing kita. Lalu kepatuhan itu akan disampaikan kepada kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kita akan diberikan kekuatan untuk bisa mematuhi kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya patuh secara fisik atau secara ilmu-ilmu yang kita baca di kitab fiqh hadis, namun patuh secara hati dan patuh secara pikiran dan patuh secara lahiriah. Batinnya kita mematuhi kanjeng Nabi karena bertawajuh pada kanjeng Nabi. Tubuh kita akan mengaplikasikan atau mentajlikan kepatuhan kita kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan membawa kepatuhan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala akan melihat di dalam hati kita. Allah Subhanahu Wa Taala melihat tubuh fisik kita ketika beribadah. Namun Allah Subhanahu Wa Taala akan melihat jauh di dalam hati kita. Apakah ibadah kita ini pura-pura? Apakah ibadah kita ini hanya untuk menipu diri kita atau menipu orang lain? Atau ibadah kita ini hanya ego kita yang mau? Atau ibadah kita ini hanya karena terpaksa, karena ingin masuk surga?
atau ibadah kita ini kan punya embel-embel yang lain. Maka dari situ Allah Subhanahu wa taala akan lihat jika ibadah itu dalam hati itu terdapat nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, terdapat atribut Allah Subhanahu wa taala, nama Allah Subhanahu wa taala itu zikir, maka Allah akan mengambil itu dengan senang hati, ambil sendiri. Namun jika ibadah kita itu tidak, hati kita tidak karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membiarkan amalan itu dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Karena memang tugas mereka berdua hanya mencatat amal buruk, amal jelek, amal buruk, amal jelek. Berarti jelek semua. Buruk sama jelek kan memang aja. Amal baik dan amal buruk, amal baik dan amal buruk. Dan satu hal, raqib dan atid itu tidak bisa membaca hati seseorang. Para malaikat tidak bisa membaca hati seseorang, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala sendiri. Makanya Allah mengatakan qalbul mukmin itu ya baitullah dalam satu hadis qudsi. Hatinya orang beriman adalah rumah bagi Allah. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengetahui isi hati kita semuanya. Lalu Allah bisa saja menceritakan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui isi hati kita semuanya. Dari masa Nabi Adam hingga yaumul hisab. Lalu Allah Subhanahu wa taala bisa saja menghubungkan kalbu hati Nabi sallallahu alaihi wasallam ke dalam kalbunya aulia Allah, para wali-wali Allah. Itulah mengapa wali-wali Allah itu mereka diberi kekuatan untuk bisa melihat isi hati kita, membaca isi hati kita, lalu masuk ke dalam isi hati kita, ke dalam hati kita, lalu melihat isi pikiran kita. Kenapa demikian? Karena mereka itu terhubung dengan kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terhubung dengan Gusti Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu adalah salah satu tanda paling awal bahwa itu adalah wali Allah Subhanahu wa taala, yaitu dia punya hubungan dengan kanjeng Nabi, jiwanya punya hubungan dengan jiwa kanjeng Nabi, dan jiwa kanjeng Nabi berhubungan dengan Gusti Allah Subhanahu wa taala, bertawajuh, tidak pernah meninggalkan tempat itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kamu tidak akan bisa menjadi orang beriman kecuali kamu beriman pada Rasulullah. Buktinya apa kamu beriman pada kanjeng Nabi? Yaitu kamu mematuhi kanjeng Nabi. Lalu bagaimana supaya kamu bisa mengikat hatimu dengan kanjeng Nabi supaya kepatuhan itu kontinu? Tidak hanya patuh sehari, besok tidak patuh. Atau hari ini buat amalan, besok kita nggak buat amalan. Atau seminggu buat amalan, setahun meninggalkan amalan. Bukan, itu namanya bukan kepatuhan. Kepatuhan atau progres itu adalah to be continue. Ketika Allah melalui kanjeng Nabi mengatakan hari ini lebih baik dari kemarin, bukan berarti kalau hari ini sholat 2 rakaat, besok sholat 4 rakaat, lalu 8 rakaat. Bukan seperti itu. Namun, yang Allah maksudkan, sebagaimana kanjeng Nabi menceritakan, Allah itu senang kalau hamba itu hari ini lebih baik dari kemarin. Itu maksudnya itu hatinya. Kalau hati ini sholat sunnah 2 rakaat tanpa hati, besok sholat sunnah 2 rakaat dengan hati. Lalu besok lagi sholat sunat 2 rakaat lagi dengan kecintaan. Lalu besok lagi sholat sunat 2 rakaat lagi dengan keikhlasan. Lalu besok lagi sholat 2 rakaat lagi dengan ketulusan. Lalu sholat 2 rakaat lagi dengan meniadakan diri, dan terus menerus. Itu yang dimaksud lebih baik daripada kemarin. Jadi yang Allah Subhanahu wa taala adalah hati kita semuanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalau kamu tidak akan bisa beriman padaku kecuali harus beriman pada kanjeng Nabi. Kamu tidak bisa beriman pada kanjeng Nabi kecuali kamu harus beriman pada pembimbing yang aku kirim dalam hidupmu. Makanya kalau dibilang iman kita pada Allah, sesungguhnya itu secara langsung tidak pernah bisa. Itu adalah palsu, itu adalah imitasi, itu adalah klaim-klaim dusta, itu adalah kebohongan yang kita ucapkan. Namun yang benar, adab yang baik adalah kita beriman pada Allah karena kita beriman pada masyayikhina, pada guru kita. Lalu guru kita akan berikan kita cahaya dalam hati kita sehingga kita bisa beriman pada kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dengan itu kanjeng Nabi akan membawa keyakinan hati kita itu ruhaniyah atau jiwa hati kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga iman itu akan bako, akan kekal abadi, akan konstan. Bagaimana tandanya? Tanda paling mudah dikenali adalah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekuatan pada hamba itu untuk bisa melakukan amalan ibadah itu secara istiqomah. Ini tanda yang paling awal. Apakah itu jaminan? Belum tentu juga. Karena
walaupun seseorang itu bisa membuat amalan secara kontinu setiap hari, tapi jika hatinya ini berdusta, hatinya itu tidak berhubungan dengan Gusti Allah, maka amalannya itu sesungguhnya adalah dusta dalam ilmu tasawuf atau ilmu thariqah atau ilmu hakikah. Jika kita sholat, kita sudah menunaikan semua rukun dan sahnya sholat, maka secara ilmu syariah itu dianggap sholat kita sudah diterima. Namun dalam ilmu hakikah, dalam ilmu tasawuf, walaupun kita sudah menunaikan semua rukun dan sahnya sholat, kita terbebas dari hadas kecil maupun hadas besar, dan kita menutup aurat, kita menghadap ke kiblat, dan kita bertakbiratul ikram, Allahu Akbar, lalu kita melakukan sholat. Namun jika hati kita itu tidak hadir bersama Gusti Allah, tidak merasakan kehadiran Gusti Allah, tidak bertawajuh kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya sholat itu tidak diterima dalam ilmu tasawuf atau ilmu hakikah begitu. Namun walaupun hati kita masih sulit untuk menghadirkan Gusti Allah, walaupun Gusti Allah itu di hadapan kita, tapi kita tidak boleh meninggalkan sholat. Itu adalah kuncinya. Itu dengan terus-menerus berlatih, terus-menerus. Seperti halnya kalian misalnya ingin melamar suatu pekerjaan, kalian terus melakukan lamaran pekerjaan sampai kalian diterima. Ketika kalian diterima, maka jagalah hubungan itu hingga akhir hayat kita, hayat kalian. Semoga kita semua menjadi beruntung. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi makanya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berpesan, sholatlah dalam keadaan ihsan. Lalu ditanya oleh sahabat, ya Rasul, bagaimana itu ihsan ya Rasul? Sholat dengan keadaan ihsan itu bagaimana ya wahai Kanjeng Nabi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka ihsan itu dalam sholat seolah-olah ketika kalian melihat Allah dalam sholat kalian, atau kalau kalian tidak melihat Allah, kecuali bahwa Allah itu melihat kalian, memperhatikan kalian. Makanya Sayyidina Abu Bakar dalam fanaknya beliau mengatakan, sesungguhnya aku malu karena aku merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu memperhatikanku, selalu melihatku. Kalau fanaknya Sayyidina Ali, beliau mengatakan, sesungguhnya aku malu karena setiap saat aku melihat Allah Subhanahu wa taala sedang memperhatikanku, sedang memandangku. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi inti dari semua itu adalah waladzikrullah akbar, yaitu dengan berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah amalan terbesar, lebih daripada amalan sholat tersebut. Karena ketika kita sholat tanpa zikir, tanpa berhubungan dengan Gusti Allah, maka sholat kita hanya seperti sebuah tempat bodybuilding, tempat kesehatan tubuh. Hanya 1, 2, 3, 4, ini sanksi gitu. Allah Akbar, tanpa menggunakan hati. Namun jika kita sholat, hati kita menghadirkan Gusti Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekuatan atau instruksi pada hati kita atau jiwa kita untuk melakukan sholat itu. Sholat itu bisa cepat atau bisa lambat, itu tergantung daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala mau. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi sholatnya tidak hanya untuk menggugurkan kewajiban, namun sholat itu benar-benar berhubungan dengan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, keluarga Majelis Ala Nabi dimanapun kalian berada, dengan berada, malam ini kita berkumpul di sini di Magelang ini untuk sebagaimana malam-malam sebelumnya untuk zikir khatamul khawajakan dan berqasaid. Insyaallah kita akan mulai malam ini untuk zikir khatamul khawajakan dan berqasaid. Bismillah.